Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 14 ayat 1 sampai dengan ayat 1, 2 tambah 6. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah. Entah aku berkata-kata dari diriku sendiri, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya kami semakin suci sampai akhir hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Hukum Tuhan di minggu pagi kita hari ini terambil dari titah ke-5 sampai dengan titah yang ke-10, demikian bunyinya. Titah ke-5, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah yang ke-6, jangan membunuh. Titah yang ke-7, jangan berzina. Titah yang ke-8, jangan mencuri. Titah yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan pagi ini. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau. Firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Epistel di minggu kita hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-25, dimulai dari ayat 2 sampai dengan ayat 6, kita baca secara bergantian. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Demikian epistel kita pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan paduan suara dari Ina Hana, dilanjutkan kepada Ina Deborah.
Kita dengarkan warta jemaat. Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 31 Agustus 2025. Yang pertama, nama Minggu ke-11 setelah Trinitatis. Topik Minggu, Yesus Kristus memimpin yang kekal. 2. Kelompok KUR untuk Minggu tanggal 7 September 2025. 1. Pukul 7.30 yang mengisi KUR Ina Esther, Ama Jericho, dan NAKBP. 2. Pukul 10 lansia Ina Deborah, Ama Salum. 3. Pukul 17 Ina Kamis, Ama Uria, remaja. Ketiga, ibadah Minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 7 September 2025 kita memakai bahasa Indonesia. 4. Amplop resort. Pada Minggu hari ini di persembahan yang kedua kita mengumpulkan amplop resort. 5. Pemberian hulus untuk jemaat yang telah berumur 70 tahun. Pada Minggu hari ini di ibadah pukul 10 WIB gereja kita mengadakan pemberian ulus kepada Ibu Sueni Eko Mastuti Lumbanggaol, lahir pada tanggal 28 Agustus 1955 dari sektor Kolose. Pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 yang akan datang diadakan gereja kita pemberian ulus kepada 1. Bapak Sintua Asiolan Manulang, lahir pada tanggal 1 September 1952 dari sektor Nazaret. 2. Bapak Bumbung Lubis, lahir pada tanggal 3 September 1955 dari sektor Bethlehem. 3. Bapak Sabam Sihahan, lahir pada tanggal 5 September 1955 dari sektor Filipi. 4. Ibu Manur Boru Manurung, 7 September 1948 dari sektor Galatia. 6. Kebaktian sektor. Hari Selasa tanggal 2 September 2025 di sektor Korintus di keluarga El Tarioran Ina Boru Utabarat, alamat Komplek Koperasi C185. Sektor Judea, keluarga S Nanggu Sinaga Boru Utauruk sekalian mengapuli. Sektor Kanaan, keluarga Nyonya Simantuta Boru Panjaitan. Sektor Efesus BPA sektor. Sektor Filipi, keluarga A Nenggulan Boru Ambarita. Sektor Philadelphia di keluarga M Lumbangaol Boru Purba. Hari Rabu 3 September 2025 di sektor Sion, keluarga R Simangusong Boru Pasaribu. Sektor Betania, keluarga R Purba Boru Sidabutar. Sektor Roma, keluarga B Siombing Boru Sitorus. Sektor Nazaret BPA sektor. Sektor Kolose, keluarga D Gultum Boru Utagalung. Sektor Bethlehem, keluarga S Tumanggor Boru Manalu. Pada hari Jumat tanggal 5 September 2025, sektor Galatia, keluarga M Gultum Boru Pardede. Alamat bisa kita baca di warta. 7. Pemberdayaan pelayanan penuh waktu.
rapat pendeta dan sinode distrik. Pada minggu ini diadakan AKBP distrik 28 Debostap di Pontianak, yaitu di hari Selasa sampai Rabu 2 sampai 3 September 2025, pemberdayaan pelayanan penuh waktu HKBP distrik 28 Debostap. Di hari Rabu sampai Kamis 3 sampai 4 September 2025, rapat pendeta AKBP distrik 28 Debostap. Di hari Kamis sampai Jumat 4 September sampai 5 September 2025, sinode AKBP distrik 28 Debostap. Diikuti oleh Bapak Pendeta Adolf Tasman Nababan STA, Pendeta Esron Beta Pubolon MTH, dan utusan sinode distrik Sintua O Manulang. Marilah kita doakan agar kegiatan berjalan dengan baik. Pendaftaran pelajar CD. Masih dibuka pendaftaran pelajar CD sampai tanggal 31 Agustus 2025. Pendaftaran bisa melalui Sintua Sektor kita beserta penyerahan fotokopi surat baptis. Untuk yang sudah mendaftar bisa hadir mengikuti pertemuan perdana bersama dengan orang tua, yaitu di hari Minggu tanggal 7 September 2025 pukul 14 WIB. Amplop pembangunan. Pada hari Minggu tanggal 7 September kita mengumpulkan amplop untuk pembangunan. 10 pemberian penghargaan untuk anak yang berprestasi. Pada hari Minggu 7 September 2025, gereja kita mengadakan pemberian penghargaan kepada anak yang berprestasi. Juara 1 sampai 3 dari SD, SMP, SMA atau SMK dan mahasiswa dengan IP 3,5 PTN dan IP 3,6 PTS. Dilaksanakan di kebaktian pukul 10 WIB. Kita imbau untuk orang tua mengarahkan anak kita agar dapat hadir mengikuti ibadah. Untuk yang belum menyerahkan bukti juara atau IP, bisa kita serahkan pada paling lambat hari ini. Seminar Remaja Naposo. Pada hari Sabtu 13 September 2025 diadakan seminar untuk remaja Naposo Bulung yang bertempat di gereja. Kami imbau kepada anak kita remaja Naposo Bulung untuk dapat hadir mengikuti seminar. 12. Pengadaan inventaris atau dalam kendaraan bermotor. Dana yang sudah terkumpul untuk pengadaan inventaris kendaraan atau sepeda motor sebanyak 27.950.000 rupiah. Daftar jemaat yang memberikan dukungan dana untuk pengadaan inventaris kendaraan bisa kita lihat di warta jemaat. Untuk yang ingin memberikan dukungan dana agar bisa cepat terlaksana pengadaan kendaraan 2 unit sepeda motor, dukungan dana bisa kita sampaikan ke tim atau parhalado sektor kita masing-masing. (13) Pembacaan surat pastoral dari Eporus. Setelah pembacaan warta jemaat, mari kita dengar surat pastoral dari pimpinan gereja Eporus AKBP. 14. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah pada tanggal 24 Agustus 2025 919 orang. 15. Jemaat yang berulang tahun. Ulta kelahiran 50 orang, ulta pernikahan 4 keluarga. Pendeta dan majelis AKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran pada pernikahan dan pernikahan. Periode tanggal 1 sampai 7 September 2025. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 16. Iuran diakoni sosial.
Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 5 kepala keluarga sebanyak Rp1.025.000. 17 persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini 6 kepala keluarga sebanyak Rp1.300.000. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Agustus 2025. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan kepada para lado sektor masing-masing. Keuangan gereja, Uria Rp6.431.625. Pembangunan Rp1.288.800. Sentralisasi atau pusat Rp8.061.075. Jumlah Rp15.781.500. NB, jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Amin. Kita dengarkan pembacaan surat pastoral dari Ephorus. Surat pastoral Ephorus Uria Kristen Batak Protestan menyikapi situasi bangsa Indonesia. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita semua. Saudara-saudari terkasih, umat AKBP yang dikasihi Tuhan, sejak tanggal 25 Agustus 2025, gelombang unjuk rasa telah terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain. Sebagai gereja yang turut merasakan denyut nadi bangsa ini, AKBP menyikapi situasi ini dengan penuh keprihatinan, sekaligus harapan agar gejolak yang terjadi dapat menjadi pintu menuju kehidupan berbangsa yang lebih adil, bermartabat, dan berkeadaban. Kita merasakan duka yang dalam atas korban jiwa dan mereka yang terluka dalam aksi-aksi tersebut. Setiap nyawa adalah anugerah Tuhan yang sangat bernilai. Oleh karena itu, mari kita jaga kehidupan dan harkat kemanusiaan sebagai sesama saudara. Kami mengingatkan bahwa unjuk rasa adalah hak konstitusional warga negara. Namun, hak itu mesti dijalankan dengan cara-cara damai, tertib, dan penuh martabat tanpa kekerasan, provokasi, atau ujaran kebencian. Kita berdoa kiranya pemerintah dan segenap penanggung jawab negara dianugerahi Tuhan hikmat, kearifan, kerendahan hati, dan keberanian moral untuk sungguh-sungguh mendengarkan suara rakyat. Sebagai gereja, kita percaya bahwa Indonesia hanya akan kuat apabila dibangun di atas pilar-pilar keadilan, solidaritas, dan kasih yang inklusif. Indonesia adalah rumah bersama yang harus dirawat dengan dialog jujur, saling menghargai, dan komitmen pada jalan perdamaian. Kepada segenap jemaat AKBP dimanapun berada, saya mengajak, teruslah berdoa bagi bangsa dan pemimpin kita. Mari kita jaga persaudaraan dan jangan terpecah oleh siapa dan apapun. Kita menunjukkan teladan sebagai murid Kristus yang membawa damai, keadilan, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Kita percaya kasih Allah lebih besar daripada kebencian, dan keadilannya akan menang atas segala ketidakadilan.
Kiranya Tuhan memberkati dan memimpin Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Biar Raja Tarutung 29 Agustus 2025. Eporus Uria Kristen Batak Protestan tertanda tangan Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST. Demikian, terima kasih. Salam. Kita dengarkan paduan suara dari N-Harmonics.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal,
Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, terimalah firman Tuhan yang diambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 7 sampai dengan ayat 17. Saya bacakan dalam terjemahan edisi 2. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan teladanilah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati diteguhkan dengan anugerah dan bukan dengan aturan-aturan tentang makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menurutinya. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang ada di atasnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai kurban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai kota yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya, supaya mereka melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari terakhir ini kita memperhatikan di dalam dunia media sosial ada banyak sekali tanda tagar yang menyebutkan Rest in Peace Indonesia Demokrasi. Ini adalah sebuah wujud keprihatinan atas keadaan dan kebijakan-kebijakan yang sedang berlangsung di bangsa dan negara kita ini. Kita turut prihatin karena suara rakyat yang hendak menyuarakan aspirasinya akhirnya memakan korban, meninggal dunia. Di tengah-tengah situasi yang demikian kita semakin geram dan mendatangkan amarah di kalangan masyarakat umum. Kalau kita boleh mundur sedikit, sebenarnya sumbernya adalah ketika masyarakat diperhadapkan dengan sebuah kebijakan secara khusus soal kenaikan tunjangan para pemimpin-pemimpin kita, perwakilan-perwakilan rakyat kita. Bermula dari kekecewaan yang telah ditunjukkan oleh para pemimpin-pemimpin itu, yang tadinya mereka merupakan public servant, pelayan publik atau pelayan masyarakat, tapi kelihatannya wakil-wakil rakyat ini justru menunjukkan sebaliknya. Ketika mereka mengumumkan itu soal kenaikan tunjangan yang sangat drastis dan mempertontonkan dengan tarian kegembiraan, ini membuat masyarakat semakin geram dan penuh dengan amarah. Apalagi ketika masyarakat harus memberikan atau mengadakan unjuk rasa atau memberi aspirasi, mereka menjawab dengan kesombongannya yang mengatakan, lah cuma segitu. Jumlah yang kita sebut drastis, mereka sebut dengan cuma segitu, itu juga menambah amarah. Statement-statement mereka
itu benar-benar menyayat hati masyarakat. Ini yang menjadi sumber atau awal dari persoalan yang sedang kita alami, sehingga ada begitu banyak unjuk rasa yang terjadi sekarang ini. Masyarakat merasa sudah tidak tahan lagi menerima semua ini. Apalagi setiap orang yang ikut unjuk rasa disebut adalah orang-orang yang tolol, maaf. Itu membuat kita semakin lagi sangat geram. Jemaat yang dikasihi Kristus, di tengah-tengah situasi yang demikian, malah firman-Mu Tuhan datang, tunduklah kepada pemimpinmu. Nah, di sini problematikanya. Kita sebagai umat Kristen malah disuruh tunduklah kepada pemimpin-pemimpinmu. Lalu bagaimana kita bisa tetap bertahan tunduk kepada pemimpin-pemimpin kita di tengah kebijakan-kebijakan yang sedemikian, di tengah situasi yang sedemikian? Marilah kita melihat keadaan jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula mereka juga saat itu oleh pemimpin-pemimpin yang memerintah di zaman mereka, mereka harus mengalami, mereka dikejar-kejar, mereka dianiaya, mereka ditangkap, ada yang dipenjara, ada yang dihukum mati tanpa proses hukum yang adil dan benar. Itu semua dihadapi oleh jemaat mula-mula. Tetapi pada waktu itu mereka tetap bertahan. Mereka tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari pemerintah. Tapi umat Tuhan dapat menunjukkan kesediaan mereka untuk tetap menjadi pribadi seorang pengikut Kristus yang benar. Mereka tetap bertahan. Maka kita akan sampai kepada pertanyaan, mengapa mereka bisa bertahan? Bahkan pertahanan mereka muncul istilah yang disebutkan dengan kalimat semakin dibabat, semakin merambat. Jadi pertumbuhan umat jemaat mula-mula itu, walau mereka mengalami banyak hal ketidakadilan dan penindasan dan penganiayaan, tapi pertumbuhan jemaat itu semakin mereka dibabat, semakin merambat. Maka pertanyaannya ini, rahasianya apa? Rahasianya secara singkat adalah bahwasanya mereka mengakui Yesus Kristus pemimpin yang kekal. Inilah rahasia mereka dapat bertahan. Mereka mengakui dengan sungguh bahwa Yesus Kristus itu adalah pemimpin yang kekal. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan umatnya. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan umatnya. Ini disaksikan juga dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B sebelum nats khotbah kita hari ini. Di Ibrani 13 ayat 5 bagian B di sana disebutkan demikian. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Hanya sedikit informasi, ini menjadi tema Festival Kur Ama Distrik 28 yang sudah berlangsung kemarin. Ya puji Tuhan mereka dapat juara 2, harapan. Harapan 2. Itu sudah sangat maksimal dari mereka. Kita harus patut mensyukurinya. Jangan malah dari jemaat ini, patang sujago detok kamu, jangan. Dukunglah mereka supaya tetap semangat. Nah mereka sudah, menurut kami sudah sangat tampil dengan baik. Ya penilaian juri kan berbeda-beda. Sedangkan kita yang duduk ini aja bisa berbeda-beda penilaian misalnya dengan satu orang penyanyi begitu. Jadi ya patut kita syukuri, tapi tema mereka itu, aku tidak akan meninggalkanmu dan membiarkanmu. Jadi Tuhan memberi undangan, Roma hamu tuau hamu naloja jalan nasorat. Itu dalam sepenggal lirik nyanyian mereka, lagu wajibnya. Karena Tuhan sudah mengundang demikian, maka disambut dengan ya mereka akhirnya marlas niroha. Kita harusnya bersuka cita karena kita memiliki satu pemimpin yang kekal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah pemimpin yang kekal. Ini yang akan kita renungkan pada ibadah pagi hari ini. Maka oleh karena pernyataan itu Yesus adalah pemimpin yang kekal, peganglah 3 hal ini.
Yang pertama adalah teguhlah berdiri. Yang kedua, teruslah berbuat baik. Dan yang ketiga, taatilah pemimpin-pemimpinmu. 3 poin ini akan menjadi pegangan kita untuk menerima bahwa Yesus itu adalah pemimpin yang kekal. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah teguhlah berdiri. Kalau dia sebut teguhlah berdiri, itu artinya dalam imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Teguh berdiri dalam imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus dengan cara apa? Teladanilah iman pemimpin-pemimpinmu. Orang-orang yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita, atau pemimpin-pemimpin yang sudah menjaga jiwa kita, teladanilah iman mereka. Mereka pasti punya kekurangan dan kelemahan, tapi yang diteladani itu adalah iman mereka. Lihatlah akhir perjuangan pelayanan dan kehidupan mereka. Maka itulah menjadi sumber keteladanan bagi kita, supaya kita bisa tetap berdiri teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Lihatlah para rasul, murid-murid Tuhan Yesus Kristus, sampai pada akhir kematiannya mereka bisa bertahan untuk menyaksikan Yesus adalah Tuhan. Itulah yang kita tiru, kesetiaan mereka itu. Atau lihatlah Paulus, betapa besarnya tantangan yang dia hadapi karena Kristus, tapi dia bisa bertahan dan sanggup mengatakan, bagiku kematian itu adalah keuntungan di dalam Kristus. Teladanilah iman mereka itu, supaya kita bisa tetap berdiri teguh apapun yang kita hadapi, situasi yang berat apapun yang sedang kita alami pada saat ini. Lalu disebutkan untuk teguh berdiri di dalam iman itu, jangan mau disesatkan oleh ajaran asing. Jangan mau disesatkan oleh ajaran apapun. Sebelum menerimanya, ujilah segala sesuatu. Jangan asal menerima, selidikilah segala sesuatu, supaya kita bisa teguh berdiri dalam iman kepada Kristus. Dan tanggunglah kehinaannya, artinya kita bersedia menderita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Jemaat yang dikasihi Kristus, teguhlah berdiri di dalam kebenaran iman. Jangan mudah terpengaruh oleh orang lain atau kemajuan zaman. Saya sering menyebutkan ini, jangan menjadi orang-orang yang senantiasa terlalu khawatir ketinggalan tren. Jadi no fear of FOMO, no fear of missing out. Jadi jangan menjadi orang yang terlalu begitu takut kalau disebut ketinggalan tren. Dan jangan asal menerima tren walau tidak tahu seluk-beluknya dan bagaimana itu, apakah berhubungan atau bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau di dalam falsafah Batak ada yang kita kenal dengan padohan emena masak digagat ursa, ia ina masa imaniula. Ungkapan ini jangan dipakai untuk semua hal, sehingga kita tidak hanya ikut-ikutan saja. Orang pergi lakukan anarkis, kita ikut-ikutan melakukannya. Selidiki dulu kebenarannya, kesesuaiannya dengan kehendak Tuhan Allah kita, baru dilakukan. Dengan demikian kita akan tertolong untuk teguh berdiri dalam iman kepada Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, engkau sudah di jalan yang tepat mengikut Yesus. Maka teguhlah berdiri dan jangan goyah. Jangan berpaling ke yang lain lagi. Engkau sudah di jalan yang tepat untuk menerima Yesus sebagai juru selamatmu. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 tadi disebutkan demikian. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau pemimpin-pemimpin di tengah-tengah dunia ini akan silih berganti dengan segala gayanya, dengan segala kuasanya, tapi ketahuilah Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah berubah. Dengan segala keadilannya, kebenarannya dan kesetiaannya untuk memelihara kehidupan setiap umat. Kalau demikian Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, sekarang dan sampai selama-lamanya, maka sekali lagi saya sebutkan, kita sudah di jalan yang tepat untuk mengikuti Dia. Tetaplah teguh berdiri dalam iman kepada Kristus Yesus. Lalu poin yang kedua adalah teruslah berbuat baik. Di tengah-tengah kondisi yang sudah saya paparkan tadi dan di lain hal yang lain yang mungkin Amang dan Inang dan saudara-saudari sedang alami pada saat ini, firman Tuhan mengingatkan kita pada minggu ini, teruslah berbuat baik.
dengan cara mempersembahkan kurban syukur kepada Allah melalui Yesus. Kenyataannya atau aplikasi dari persembahan kurban syukur ini dengan ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saya sudah sebut di awal, yang menyulut hati membara masyarakat secara umum itu tidak lepas dari setiap statement atau pernyataan-pernyataan yang keluar dari wakil-wakil rakyat itu. Seandainya mereka diam saja dan tidak separah ini yang akan dialami atau kekecewaan yang sedang dialami oleh masyarakat. Tapi karena setiap pernyataan-pernyataan mereka, statement-statement mereka itu yang membuat akhirnya semakin marah. Sebagai orang-orang yang telah mengikuti Kristus, persembahkanlah kurban syukurmu kepada Allah dengan ucapan bibir yang memuliakan Allah. Dan juga disebutkan dengan cara untuk terus berbuat baik. Geram dan marah boleh di situasi saat ini, tapi janganlah menjadi anarkis. Jangan turut merusak fasilitas umum. Kita sendiri yang susah, rakyatnya sendiri yang susah. Kalau busway halte dibakar, yang susah siapa? Kita. Mereka kan naik mobil-mobil mewah. Maka jangan terlalu terbawa emosi dengan keadaan ini. Harus terus berbuat baik. Teruslah berbuat baik dan melawan kejahatan. Tadi di dalam epistel kita dengar dalam Amsal pasal 25, saya kutip dari ayat 4 sampai 6, di sana dikatakan singkirkanlah kotoran dari perak. Singkirkanlah orang fasik dari hadapan raja. Jangan berlagak di hadapan raja. Semua ini mau mengatakan jauhkan dari kejahatan, teruslah berbuat baik. Apa yang membuat kita tergoda untuk melakukan hal-hal jahat, jauhkanlah dari situ. Lalu di dalam Ibrani pasal 13 ayat 14 saya bacakan tadi disebutkan demikian. Sebab di sini kita tidak mempunyai kota yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Jangan berlagak seolah-olah dunia ini menjadi tempat kita selamanya. Maka firman Tuhan mengingatkan ini bukan kota kita yang tetap. Kalaupun sekarang semraut, jangan terlalu terbawa emosi oleh karena itu, tapi tetaplah berbuat baik jikalau pada saat itu kita masih bisa untuk berbuat baik. Oleh karena itulah disebut di dalam ayat 16 yang tadi dikatakan janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jangan lalai berbuat baik. Mempersembahkan kurban syukur kepada Allah melalui Kristus juga dapat kita lakukan dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan membantu orang lain dalam setiap kesusahannya. Poin yang ketiga ini yang terakhir. Taatilah pemimpinmu. Terkhusus pemimpin rohanimu yang telah menyampaikan firman Tuhan kepadamu, karena mereka lah yang menjaga jiwamu. Taatlah kepada pemimpin-pemimpin rohanimu dengan mau mendengarkan mereka dan mengikuti setiap firman yang telah disampaikan. Taatlah kepada apa yang telah disampaikan dengan seruan Eporus tadi. Dengarkanlah seruan Opui Eporus yang mengatakan teruslah berdoa bagi bangsa dan pemimpin-pemimpin kita. Mari kita jaga persaudaraan dengan jangan terpecah oleh siapapun dan oleh apapun. Dan tunjukkanlah teladan sebagai murid Kristus yang membawa damai, keadilan, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya, supaya mereka melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kalau karena kau tidak taat dengan pemimpin-pemimpin rohanimu, lalu mereka berkeluh kesah, tidak ada untungnya bagimu, malah kerugian. Maka dengarlah mereka, tunduklah kepada setiap firman yang telah disampaikan kepadamu. Jangan pernah menyangkal itu atau menolak itu, sebab dengan demikian Tuhan menjaga jiwa-jiwamu. Tunduklah kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang pemimpin rohani yang agung itu. Dialah jalan satu-satunya. Kita sudah meyakini ini. The only one
hanya Dia, tidak ada yang lain. Yohanes 14 ayat 6 itu disaksikan. Dialah jalan satu-satunya. Maka tunduklah kepada Yesus Kristus. Dialah imam besar perantara kita dengan Tuhan Allah. Tiada jalan yang lain atau penghubung yang lain yang bisa menghubungkan kita berdosa dengan Tuhan yang Maha Kudus. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Maka tunduklah kepada Dia. Dialah kurban perdamaian yang dilakukan sekali untuk semua dosa, untuk selama-lamanya. Kalau imam di perjanjian lama setiap tahun akan memberikan korban bakaran setiap tahun untuk korban syukur atas penghapusan dosa. Tahun berikutnya akan mereka lakukan lagi. Tapi di dalam Yesus, Dia yang mempersembahkan sekaligus Dialah persembahan itu. Tidak kambing domba lagi. Dia yang menjadi persembahan yang kudus itu dengan darahnya untuk semua dosa, untuk selama-lamanya. Maka tunduklah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan kepada yang lain. Jemaat yang dikasihi Kristus, dunia boleh berubah, pemimpin boleh silih berganti, situasi sosial bisa penuh ketidakpastian, tetapi Kristus tetaplah pemimpin yang kekal. Akhirnya berdirilah teguh untuk terus berbuat baik dan taat kepada Kristus. Amin, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Pada hari ini firman-Mu telah menyapa kami semua umat-Mu, supaya kami tetap hidup dengan penuh pengharapan dan dapat bertahan di dalam segala situasi. Terkhusus pada saat ini, di saat seluruh rakyat-Mu ya Tuhan, rakyat Indonesia ini dan umat-Mu sedang dalam kegelisahan, kekecewaan, kekhawatiran, sebagian dalam amarah. Ya Tuhan Allah, tolonglah. Lewat firman yang telah kami dengar pada hari ini, kami tetap percaya dan teguh berdiri, beriman hanya kepadamu, sebab Engkaulah pemimpin yang kekal. Tolonglah kami untuk senantiasa terus berbuat baik dimanapun kami berada, dan kami menaati pemimpin-pemimpin yang Engkau utus untuk menjaga jiwa kami, untuk memberitakan firman-Mu kepada kami. Ya Tuhan Allah, biarlah dengan kerendahan hati dan dengan penuh ketaatan dan kesetiaan kami mau menerima ajaran-Mu dalam kehidupan ini. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk semakin mengerti firman-Mu dan kuat untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau tidak akan membiarkan bangsa dan negara kami ini. Engkau melihat ya Tuhan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah negeri ini. Tuhan, segeralah tolong. Tuhan, segeralah bertindak. Biarlah keadilan dan kebajikan yang terlaksana di tengah-tengah negeri ini. Engkaulah kiranya yang menegur dan membalikkan hati para pemimpin-pemimpin yang tidak takut akan Engkau. Dan Engkaulah yang penuh damai sejahtera yang memenuhi hati seluruh rakyat-Mu, supaya dapat memberikan aspirasinya dengan penuh ketaatan dan kedisiplinan. Jauhkan dari kami segala tindakan anarkis, kerusuhan. Biarlah semuanya berjalan dalam damai dan aspirasinya tersampaikan. Biarlah pemimpin-pemimpin kami telinganya semakin mendengar suara rakyatnya, supaya damai sejahtera tercipta di negeri ini. Ya Tuhan, segeralah pulihkan bangsa dan negara kami ini, supaya kami tenang untuk melakukan seluruh aktivitas kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi korban-korban yang telah menjadi korban dalam keadaan pelaksanaan unjuk rasa beberapa hari ini. Biarlah seluruh keluarga terhibur, biarlah mereka segera dikuatkan atas segala duka cita yang sedang mereka alami. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi umat-Mu HKBP Cimanggis ini. Berkatilah mereka ya Tuhan dalam kehidupannya, di tengah-tengah situasi yang kami alami saat ini. Cukupkanlah segala sesuatu dalam kehidupan umat-Mu ini. Biarlah damai sejahtera yang memenuhi hati mereka. Biarlah mereka tenang dan aman melakukan setiap aktivitas mereka. Dan biarlah mereka menjadi teladan murid-murid Kristus tengah-tengah dunia, di tengah-tengah pekerjaan, di kampus, di sekolah, di tongkrongan, di tempat dimanapun mereka berada. Sehingga dengan kehadiran umat-Mu HKBP Cimanggis ini, damai sejahtera segera tercipta, paling tidak di kota Depok ini. Ya Tuhan,
Kami berdoa bagi seluruh rancangan kehidupan umat-Mu ini. Biarlah Engkau yang turut campur tangan, supaya mereka dapat melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi umat-Mu yang sedang menderita sakit penyakit, berjuang untuk sembuh dari penyakit mereka. Berikanlah kekuatan dan ketabahan mereka bagi mereka ya Tuhan menjalani masa pengobatan mereka. Engkaulah kiranya yang menganugerahkan kesembuhan dengan sempurna dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi umat-Mu yang sedang dalam kesulitan, dalam ekonomi atau pekerjaan. Ya Tuhan, tolonglah supaya mereka menemukan solusi atas segala persoalan kehidupannya. Kami berdoa bagi umat-Mu yang sedang menerima sukacita dalam 1 minggu ini. Kiranya Engkaulah yang menganugerahkan bagi mereka ya Tuhan rasa syukur atas segala berkat pengasihan-Mu dalam kehidupannya. Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai setiap langkah umat-Mu ini. Kami juga bersyukur atas penyertaan-Mu yang telah mengutus, gereja-Mu yang telah mengutus punguan amal dari HKBP Cimanggis ini untuk turut serta berpartisipasi dalam Festival Kor Distrik 28 ini. Kami berterima kasih atas kesempatan yang telah Engkau anugerahkan ini. Kami berterima kasih karena kaum Bapak dari gereja ini dapat menyanyikan nyanyian pujian turut dalam kegiatan distrik itu. Biarlah segala hasil itu mendapatkan atau menjadi dukungan atau semangat bagi semua untuk terus belajar, untuk terus berlatih, memberikan nyanyian yang terbaik demi kemuliaan nama-Mu saja. Ya Tuhan, kami mau berserah hanya kepada-Mu. Tuntunlah kehidupan kami pribadi lepas pribadi, supaya kami dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ampunkan kami atas segala dosa pelanggaran kami, supaya kami semakin layak untuk menerima berkat-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi sembari menyerahkan persembahan yang kedua dan amplop resort.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.